Mari kita belajar attitude. Attitude adalah sikap. Ya, tentu saja. Karena dari bahasa Inggris, attitude yang berarti sikap. Mungkin kamu pernah mendengar di sekitarmu tentang perkataan, orang itu nggak ada attitude-nya. Lihat deh, dia nggak punya attitude. Dasar nggak punya attitude. Padahal, sedangkan ya, objek target yang dimaksud itu sangat kuat power attitude-nya. Seperti attitude yang negatif. Nah, di situ perkiraan salah pemikirannya ya. Kalau menganggap attitude yang negatif itu disebut gak ada attitude. Sedangkan attitude itu sendiri adalah sebuah sikap. Ya, jadi attitude bisa merupakan sikap positif maupun negatif. Jadi apa yang akan kita bahas? Tentu kedua-duanya ya. Baik mau itu positif maupun negatif. Mari dimulai dari judul orang berpendidikan. Ya, mungkin bahkan pasti banyak di sekitarmu yang mengatakan beranggapan attitude positif dapat ditemukan dari orang yang berpendidikan. Orang yang berpendidikan mempunyai attitude positif. Ya, benar. Tentu saja, tapi tentu tidak semua ya kan. Mari kita bedah sedikit. Seperti salah satu contohnya adalah ada orang yang berpendidikan, katakan saja minimal gelar akademiknya adalah sarjana. Dia sangat baik kepada teman seperkuliahannya, ramah kepada dosen, pembimbingnya, hingga rajin mengerjakan tugas dan tampak selalu terlihat bijaksana berwibawa. Dari contoh itu, dia adalah merupakan karakter yang baik, bukan? Namun ketika dia dihadapkan dengan orang yang di bawahnya, justru dia meremehkan bahkan merendahkan pada si orang yang di bawah kualifikasi standar dirinya. Mungkin bisa diasumsikan contohnya yaitu seperti ada yang meminta bantuan kepadanya, lalu ia tolak, atau sampai bisa tidak acuh peduli sama si yang meminta bantuan itu. Mungkin juga bisa dibilang percontohan alasannya bisa disebut karena dia si anak berpendidikan ini sedang ingin fokus dengan apa yang ingin dia kerjakan untuk meraih apa yang dia inginkan. Ya, kira-kira seperti itu yang sering kulihat ya pada duniaku di sisi negatif. Orang berpendidikan bisa memiliki attitude yang benar-benar sangat baik, positif. Namun banyak orang berpendidikan memberikan attitude baik, positif itu cenderung kepada orang di atasnya. Hingga minimal yang setara dengan kualifikasi standar dirinya ya. Sehingga ya apabila ada yang di bawah levelnya, maka ia merasa tak acuh, menghindar, menolak si level rendahan itu. Bisa aku berikan contoh lain, semisal di dalam kelas, entah itu sekolah, perkuliahan, pelatihan, atau hal lainnya ya, yang di dalam kelas. Jika ada teman yang memiliki daya tangkap belajar yang cepat, sehingga bisa dikatakan dia adalah anak pintar. Ya, dia bisa dikatakan anak pintar di dalam kelas, dan biasanya anak pintar itu tidak hanya satu, tapi juga ada beberapa anak pintar lainnya. Ya, mungkin minimal ada 2 anak pintar di dalam kelas. Nah, jadi olah kejadiannya adalah ada anak lain yang dianggap bodoh, ya sebab ia tidak dapat dengan cepat menangkap materi teori dari suatu pelajaran di kelas, dan lalu meminta dijelaskan oleh si anak pintar itu. Tentu biasanya yang kulihat kebanyakan ya, tapi tidak semua, si anak pintar itu akan berpura-pura sibuk dengan anak pintar yang lain, seperti dengan membahas soal-soal materi itu sendiri, atau tiba-tiba mengobrol dengan yang lainnya, atau sampai benar-benar pura-pura budek omongan dari anak bodoh itu, atau berbagai hal upaya untuk menghindari si anak bodoh tersebut. Di sini terlihat attitude seorang anak pintar dalam tanda kutip berpendidikan pun bisa dikatakan mempunyai attitude yang sangat buruk apabila sekiranya sesuai kriteria dari contoh tadi yang disebutkan. Attitude yang baik datang dari orang yang baik. Jadi maksudnya adalah ketika attitude baik sudah ada di orang yang baik, maka bagaimanapun orang baik itu berpendidikan tinggi maupun rendah ataupun tidak berpendidikan sama sekali, maka attitude baik itu ada di orang baik itu sendiri. Kira-kira ya seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berpendidikan? Ya tentu
Biasanya dalam kacamata umum, orang yang tidak berpendidikan tidak atau setidaknya kurang memiliki attitude yang positif. Sehingga juga itu menjadi alasan kenapa orang berpendidikan menghindari orang yang tidak berpendidikan. Namun ya lagi-lagi tidak semua, bukan orang yang tidak berpendidikan tidak kurang memiliki attitude yang positif. Tentu pastinya ada loh orang yang tidak berpendidikan memiliki attitude positif, sebab attitude datangnya dari pemikiran, bukan dari apa yang semua dipelajari di kelas. Ya, tentu di kelas juga bisa dapat mempelajari attitude yang baik. Tapi attitude yang baik bisa dipelajari di mana saja, bukan hanya di kelas. Sampai sini akan ku perjelas mengenai prolog orang berpendidikan yang masih polos dengan yang sudah tercemar. Baik, jadi begini, apabila orang berpendidikan yang masih polos melihat menerima attitude yang baik, positif dari orang yang tidak berpendidikan, maka orang yang berpendidikan itu akan kaget. Kuulangi, apabila orang berpendidikan yang masih polos melihat menerima sebuah attitude baik positif dari orang yang tidak berpendidikan, maka orang yang berpendidikan itu akan kaget. Mungkin juga akan jadi terbuka pemikirannya. Dan apabila orang berpendidikan sudah tercemar melihat menerima attitude yang baik dari orang yang tidak berpendidikan, maka ia akan mengatakan, beranggapan kalau itu pencitraan, menjilat, selalu berpikiran buruk akan hal itu. Itulah kenapa bisa disebut dengan sudah tercemar ya. Maka balik lagi di sini mengenai attitude. Kalau attitude itu sendiri yang baik dan benar adalah tidak memandang suatu hal sebagai tolak ukurnya. Justru attitude dimiliki oleh orang yang mempunyai sifat, baik itu sifat positif maupun negatif. Apakah orang yang tidak berpendidikan tidak seburuk dengan orang yang berpendidikan? Tentu saja bisa mempunyai potensi yang sama ya keburukannya. Yang kulihat juga, orang yang berpendidikan, orang yang tidak berpendidikan, dia cenderung kebanyakan ya dalam posisi negatif. Dia menghiraukan, meninggalkan yang ada di bawah levelnya. Ya. Bahkan dia juga tidak menghiraukan yang ada setaranya ya. Karena kan dia setaranya memang sesama tidak berpendidikan, justru dia tidak mau berteman gitu lah istilahnya, berteman dengan yang setara level standar dirinya. Justru dia hanya ingin dengan orang yang di atasnya. Yaitulah kenapa bisa disebut dengan penjilat ya, menjilat. Itu dari sisi negatifnya. Tentu banyak orang yang tidak berpendidikan seperti itu, sehingga secara umum banyak yang melihat orang yang tidak berpendidikan ya seperti itu. Ya sebetulnya pun tidak semua gitu, dan memang sedikit ya, sangat sedikit yang kulihat orang yang tidak berpendidikan mempunyai attitude yang benar-benar sangat baik, positif, karena dia memberikan yang di atasnya, yang setara dengannya, bahkan yang ada di bawahnya. Namun itu sangat jarang sekali ya. Begitupun juga orang yang berpendidikan. Ya, orang berpendidikan yang kulihat, dia orang yang berpendidikan itu ya memberikan attitude yang positif kepada yang di atasnya, dan juga kepada yang setara standar diri, kualifikasi dirinya ya. Dan juga bahkan di bawahnya juga terkadang, bahkan juga bukan terkadang, emang cukup sering juga ya memberikan positif attitude kepada yang di bawahnya juga, si dia yang orang berpendidikan ini. Ya tentu biasanya dengan alasan pencitraan ya. Ya tentu mau apa lagi gitu, sudah pasti itu pencitraan. Karena apabila tidak ada pencitraan, maka apa yang dicari kan? Orang yang berpendidikan melakukan hal baik, memberikan attitude yang positif kepada yang di bawahnya, yaitu jarang sekali ya dari hati nurani, karena biasanya karena pencitraan ya, ataupun sesuatu tugas atau hal lain. Ya tentu dengan kepentingan ya. Ya kalau emang ada orang yang berpendidikan ataupun tidak berpendidikan melakukan attitude yang positif baik kepada yang di bawahnya, yang lebih rendah dari dirinya, yaitu merupakan dari sebuah akhlak ya, akhlak yang baik, dari hati nurani yang baik, bukan dari tolak ukur pendidikan atau hal lainnya. Ya karena balik lagi ke tadi itu, kalau attitude itu tidak ada attitude itu tidak ada tolak ukurnya.
karena itu tergantung dengan sifat manusia sendiri, sifat orang ya. Ya apabila orang itu baik, maka positifnya, attitude positifnya ada. Kalaupun sifatnya buruk, ya berarti attitude-nya yang buruk. Ya jadi kira-kira seperti itu saja. Ya jadi sekiranya untuk sekarang itu aja ya. Ya tentu masih banyak yang perlu dipelajari ya dari attitude sendiri. Itu hanya merupakan salah satu kecil dari contoh attitude ya, yang mempelajari attitude positif maupun negatif. Ya tentu saja dah ya.